Rahim sunyi, aku bertanya pada sepi tentang debu yang merasa menjadi api. Lama ku sembunyikan wajah di balik topeng dunia, hingga lupa rupa asliku yang sesungguhnya. Ku bakar jubah keakuan yang sesak ini, biar hangus segala yang menghalangi. Ternyata untuk hidup aku harus berani mati, meninggalkan jasad, pulang ke dalam hati. Aku mati dalam namaku yang fana dan berdebu. Aku lahir kembali dalam namamu yang kekal menyatu. Tiada lagi aku yang merasa memiliki, hanya ada kau yang menjadi pemilik sejati. Lahir kembali dari rahim cinta yang hakiki, melepas beban yang selama ini ku pikul sendiri. Aku mati dalam diriku untuk hidup di dalammu. Tiada lagi aku, hanya ada cahayamu. Lihatlah dadaku, di sana ada medan perang yang sunyi, tempat ego jatuh tersungkur, menyerah pada sunatullah yang murni. Aku bukan lagi aku yang kaku membatu. Aku adalah gerak, aku adalah rindu yang menderu. Dulu aku hanya setetes air yang gemetar ketakutan, takut hilang di telan bumi, takut kering oleh matahari. Kini aku telah lebur dalam samudera yang tak bertepi, kehilangan bentuk namun menemukan keadaan yang abadi. Aku mati dalam namaku yang fana dan berdebu. Aku lahir kembali dalam namamu yang kekal menyatu. Tiada lagi aku yang merasa memiliki, hanya ada kau yang menjadi pemilik sejati. Lahir kembali dari rahim cinta yang hakiki, melepas beban yang selama ini ku pikul sendiri. Aku mati dalam diriku untuk hidup di dalammu. Tiada lagi aku, hanya ada cahayamu. Dari gerak atom hingga galaksi yang tak terhingga, semua bersujud dalam irama tarian yang sama. Tak ada lagi aku yang bernama, tak ada lagi aku yang rupa, hanya namamu yang bergema di seluruh jagat raya.
Di dasar jasad, di ruang paling sunyi, triliunan atomku tak pernah berhenti menari. Mereka bergetar, rindu pada pusatnya. Sebuah jikir partikel yang tak bersuara. Aku adalah kekosongan yang diisi gerak, lahir dari ketiadaan dalam cahaya yang menderaki. Laksana bumi yang berputar pada porosnya, aku menari antara duka dan sukacita yang sama. Sisi gelapku menghadap malam, sisi terangku memeluk fajar. Aku berputar meluruhkan ego yang selama ini tegar. Setiap putaran adalah satu kematian kecil bagi aku yang sombong, bagi aku yang kerdil. Maka matilah aku dalam tarian semesta, lahir kembali sebagai ruh yang tak lagi buta. Dari debu menjadi bintang, dari tetes menjadi samudera. Tunduk pada hukummu dalam damai yang tiada tara. Kini ruhku memulai revolusi mengitari matahari. Bukan matahari api, tapi cahaya yang memberi arti. Aku tak lagi berjalan di garis yang lurus dan kaku, tapi melingkar mendekat. Lebur dalam rindumu, semakin dekat ke pusat, semakin hilang bayang-bayangku, hingga yang tersisa hanyalah terangmu di dalamku. Berputar, bergetar, aku mati dalam namaku, aku lahir dalam namamu. Aku mati dalam namaku yang fana dan berdebu. Aku lahir kembali dalam namamu yang kekal menyatu. Tiada ahli aku yang merasa memiliki, hanya ada kau yang menjadi pemilik sejati. Lahir kembali dari rahim cinta yang hakiki, melepas beban yang selama ini ku pikul sendiri. Aku mati dalam diriku untuk hidup di dalammu. Tiada lagi aku, hanya ada cahayamu. Dahulu namaku adalah penjara yang ku bangun dengan berdebu. Dahulu namaku adalah penjara yang ku bangun dengan bangga. Gelaran rupa dan kepingan dunia yang kusangka berharga, namun kulihat atom di nadiku tak membawa nama itu. Mereka hanya bergetar, patuh pada perintah yang satu. Maka di hadapanmu aku tanggalkan sebutan manusia. Biarlah namaku luruh menjadi debu di tengah hampa.
Satu tarikan napas, mati. Satu embusan napas, lahir. Di antara keduanya, aku hilang dan engkau nampak. Bukan lagi bayi yang menangis mencari susu, tapi pencinta yang lebur dalam rindu. Satu tarikan nafas membasuh dosa masa lalu. Di hadiratmu aku lahir baru. Aku terpaku. Nah, inilah pembahasan kita tentang manasik ruhani untuk lahir kembali. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang langsung menusuk ke inti ya. Coba deh bayangin sejenak. Kalau kita lepasin semua label, semua peran, semua sebutan yang nempel di diri kita, kira-kira apa yang tersisa? Siapa Anda yang sebenarnya? Nah, lirik ini kayaknya kena banget ya ke perasaan kita semua. Ada semacam jarak gitu antara peran yang kita mainkan setiap hari dengan siapa diri kita yang sejati. Saking lamanya kita pakai topeng itu, kita malah lupa sama wajah asli kita sendiri. Jadi di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba bongkar peta kesadaran ini. Lagu Lahir Kembali ini bukan sekedar musik yang enak didengar, tapi ternyata sebuah manasik ruhani, semacam panduan spiritual untuk menavigasi perjalanan paling penting dalam hidup kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini idenya cukup radikal loh. Gimana kalau identitas kita sehari-hari, nama kita, dan segala sesuatu yang melekat padanya, itu sebenarnya adalah sebuah penjara yang kita bangun sendiri? Lagu ini nunjukin dengan jelas banget apa aja sih dinding-dinding penjara itu. Yah, ego kita, gelar, jabatan, citra publik, pencapaian. Semua hal yang kita kumpulin dengan bangga, yang kita sangka berharga, ternyata malah itu yang membatasi dan mempenjarakan ruh kita. Dan ini dia metafora yang kuat banget dari lagu ini. Ego itu menciptakan ilusi kebesaran. Kita yang hakikatnya cuma debu, tapi merasa diri kita ini pusat dari segalanya, pusat api semesta. Nah, disinilah letak kesalahpahaman paling dasar tentang siapa diri kita. Tapi kerennya lagu ini nggak cuma ngomongin masalahnya aja, ia juga nawarin jalan keluar, sebuah manasik ruhani atau panduan spiritual. Ia kasih kita peta yang jelas banget untuk keluar dari penjara ego itu. Oke siap, mari kita selami petanya lebih dalam. Ini dia kerangka inti dari perjalanannya. Ada 5 langkah yang bakal jadi penunjuk arah kita di sepanjang sisa pembahasan ini. Sekarang kita masuk ke inti perjalanannya. Dan ini konsepnya agak paradoks. Idenya adalah, untuk benar-benar bisa hidup, kita justru harus berani mengalami semacam kematian simbolis. Kematian dari sang aku. Kita kan sering banget yang ngucapin bismillah, kadang udah jadi rutinitas aja. Tapi di sini, maknanya diangkat ke level yang berbeda. Bismillah itu bukan lagi sekedar ucapan, tapi sebuah tindakan fundamental. Ini adalah langkah pertama untuk keluar dari ego kita dan masuk ke dalam orbit kehendak Tuhan. Dan lirik ini, wow, ini benar-benar manifestasinya. Aku mati dalam namaku, itu artinya kita melepaskan semua identitas palsu yang kita buat. Dan aku lahir kembali dalam namamu adalah momen saat kita dilahirkan kembali ke dalam kesadaran yang jauh lebih besar. Oke, setelah kita lewat pintu bismillah tadi, perjalanannya lanjut nih. Kemana? Ke sebuah puasa. Tapi tunggu dulu, ini bukan puasa menahan lapar dan haus yang biasa kita kenal. Ini adalah puasa yang jauh-jauh lebih dalam. Jadi, yang dilaparkan di sini tuh bukan perut kita, tapi ego kita. Maksudnya gimana?
Ya, kita berpuasa dari mengklaim ini milikku, berpuasa dari butuh diakui orang lain, mata kita puasa dari merasa paling benar, pikiran kita puasa dari hasrat ingin mengontrol segalanya, dan yang paling penting, hati kita berpuasa dari menuhankan diri sendiri. Nah, dari yang tadinya kita ngomongin perjuangan di dalam diri, sekarang coba kita lihat keluar. Lagu ini ngajak kita untuk menyaksikan sebuah kebenaran yang jauh lebih agung di alam semesta. Coba deh renungkan ini. Di seluruh jagat raya yang maha luas ini, ternyata cuma kita, manusia, yang terbelenggu dan menderita karena sebuah konsep yang kita ciptakan sendiri, yaitu nama dan identitas. Unik kan? Lihat deh skala kosmik ini. Dari level atom yang nggak punya nama, sampai galaksi yang nggak punya ego, semuanya bergerak dalam harmoni yang sempurna. Mereka semua patuh tanpa protes, berpartisipasi dalam apa yang disebut zikir partikel yang tak bersuara. Mereka bergerak tanpa ada aku yang sadar diri. Disinilah letak puncaknya. Jadi tauhid atau kesatuan spiritual yang sejati itu ternyata bukan tentang seberapa sering aku menyebut nama Tuhan. Tapi justru saat seluruh keberadaan kita ini berhenti menyebut diri kita sendiri. Sampai yang tersisa hanyalah Dia. Oke, di bagian terakhir ini kita bakal lihat gimana semua kesadaran kosmik tadi bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Gimana caranya ini bisa membawa perayaan ke dalam setiap momen kita. Jadi, ada dua logika yang berjalan di sini. Logika dunia yang kita kenal banget itu kayak garis lurus, ngejar target, ngejar ambisi, pengennya serba cepat. Tapi ada logika ruh yang bentuknya lingkaran, isinya tentang kesabaran, tentang mendekat, dan tentang kepasrahan pada pusat segalanya. Artinya apa? Dengan logika baru ini, lahir kembali itu bukan lagi kejadian sekali seumur hidup, tapi bisa jadi sebuah proses harian. Setiap kali ego kita berhasil ditaklukkan, setiap kali kita melepaskan sebuah klaim, saat itulah kita merayakan Idul Fitri kita sendiri, yaitu kembali ke fitrah. Coba yuk, kita pelan-pelan sekarang, rasakan siklus ini di napas kita sendiri. Dalam satu tarikan napas, ada kematian dari sang aku. Dan dalam satu embusan napas, ada kelahiran kembali ke dalam kesadaran yang lebih luas, yang sejati. Dan di jeda sunyi itu, di antara tarikan dan embusan napas, disitulah momennya, aku hilang dan engkau nampak. Nah, sebagai penutup, kita balik lagi ke pertanyaan awal, tapi dengan kacamata baru. Kalau nama kita berhasil kita bebaskan dari penjara, bukan berarti nama itu jadi hilang, kan? Pertanyaannya sekarang adalah, ia berubah jadi apa? Mungkin jadi sebuah fungsi, sebuah amanah, atau malah jadi sebuah lagu? Coba deh renungkan.